Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa ada jalan yang tak semua orang mampu menapakinya? Sebuah jalan sunyi yang hanya dilewati oleh jiwa-jiwa terpilih, para kekasih Allah yang melangkah bukan dengan cahaya dunia, tetapi dengan cahaya batin yang menembus tabir takdir. Di jalan itu segala rahasia terbuka, segala kerinduan menemukan muaranya, dan manusia berhadapan dengan dirinya yang paling sejati. Video ini bukan sekadar kisah, melainkan sebuah ajakan untuk merenung. Apakah kita berani berjalan di jalan sunyi itu? Apakah kita sanggup menyingkap misteri yang telah lama tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan kita? Dengarkan dengan hati, karena setiap kata bisa menjadi kunci bagi yang siap membuka pintu kesadarannya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak saudara semua. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu melalui diskusi sederhana itu, kita justru menemukan cahaya baru yang selama ini kita cari. Bab 1, Gerbang Keheningan yang tidak terlihat. Ada sebuah jalan yang tidak ditemukan di peta, tidak tertulis di kitab, dan tidak bisa ditunjukkan oleh jari. Jalan itu tidak dibuka dengan kunci, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan segalanya. Para wali menyebutnya sebagai gerbang keheningan, sebuah pintu yang tidak terlihat mata namun nyata bagi jiwa yang siap. Ketika seseorang berdiri di hadapannya, ia merasakan seolah seluruh dunia berhenti bernafas dan hanya ada dirinya sendiri yang dikepung oleh sunyi. Rasa takut bercampur kagum karena pintu ini tidak seperti pintu duniawi. Ia adalah celah tipis di antara dunia yang kasat mata dengan dunia yang hanya bisa dicapai oleh hati. Di saat engkau melangkah mendekat, keheningan itu bukan sekadar diam. Ia berubah menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang seolah mengawasi, menguji, bahkan menyaring niatmu. Jika engkau datang hanya untuk mencari kebanggaan atau sekadar pengetahuan, pintu itu akan menutup rapat dan menenggelamkanmu dalam kebingungan. Namun jika engkau datang dengan hati yang rela melepaskan, perlahan cahaya samar akan muncul dari celahnya, menyingkap sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah awal perjalanan para wali, bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan keberanian untuk menyerahkan diri. Namun tidak setiap jiwa mampu menanggung apa yang ada di balik pintu itu. Banyak yang mencoba masuk, tetapi mundur karena tidak sanggup menghadapi sunyi yang begitu pekat. Di sana, suara hatimu sendiri akan terdengar asing, seolah bukan milikmu. Kau akan dipaksa menatap kedalaman dirimu hingga menemukan betapa rapuhnya segala yang selama ini kau banggakan. Bagi sebagian orang, inilah saat di mana akal mereka runtuh, dan sebagian lainnya justru menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Jalan sunyi ini bukanlah jalan yang aman, ia bisa membuatmu hancur atau justru lahir kembali sebagai dirimu yang sejati. Gerbang keheningan ini adalah ujian pertama yang memisahkan siapa yang hanya mencari cerita dari siapa yang benar-benar mencari kebenaran. Mereka yang datang dengan rasa ingin tahu semata akan tersesat, sementara mereka yang rela kehilangan segalanya akan menemukan arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pintu ini tidak mengenal kompromi, ia hanya terbuka bagi jiwa-jiwa yang berani berjalan sendirian, tanpa bekal, tanpa pegangan, kecuali keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik tabir. Dan disinilah awal dari sebuah kisah yang tidak semua orang berani melanjutkannya. Gerbang keheningan tidak menawarkan kenyamanan, tetapi di balik pintu itu tersimpan rahasia yang mampu membalikkan pandanganmu tentang hidup. Para wali yang menempuh jalan ini tahu, sekali kau melangkah melewatinya, tidak akan ada jalan untuk kembali menjadi dirimu yang lama. Kau akan masuk ke dalam perjalanan yang sunyi, panjang, penuh misteri, perjalanan yang perlahan menembus tabir takdir itu sendiri. Bab 2, Jejak Kaki yang Tidak Meninggalkan Bayangan. Ada sebuah kisah yang beredar di kalangan para penempuh jalan sunyi tentang seorang wali yang berjalan di tengah padang pasir luas, namun anehnya pasir itu tidak menyimpan bekas langkahnya. Orang-orang yang melihatnya terdiam, tak tahu apakah ia manusia atau sekadar bayangan yang dikirim dari langit. Simbol ini bukan sekadar cerita,
melainkan sebuah rahasia tentang bagaimana para wali menapaki dunia tanpa benar-benar melekat padanya. Mereka hadir, tetapi seolah-olah tidak hadir. Mereka hidup, namun keberadaannya seperti menyingkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kehidupan fana. Jejak yang tak meninggalkan bayangan adalah lambang dari pelepasan. Manusia biasa meninggalkan tanda, baik berupa pujian, harta, atau bahkan nama besar, tetapi para wali berjalan tanpa ingin dikenang oleh dunia. Mereka menyembunyikan dirinya dalam kesederhanaan, agar hanya Allah yang menjadi saksi perjalanan mereka. Ada yang bekerja sebagai pedagang kecil tanpa dikenal siapapun. Ada yang hidup sebagai penggembala di tempat terpencil, dan ada pula yang tampak seperti pengemis. Namun di balik kesamaran itu, hati mereka sedang menyala, menggetarkan langit dengan doa yang tak terdengar. Orang-orang dunia mencari panggung agar terlihat. Para wali justru menghapus jejak agar tak dikenal. Karena mereka tahu, kemasyhuran adalah jerat yang menahan jiwa, sementara kesunyian adalah jalan menuju kebebasan. Itulah sebabnya langkah mereka begitu ringan, seakan tidak meninggalkan beban apapun. Tetapi justru disitulah letak kekuatan yang membuat mereka mampu menembus tabir yang tak pernah ditembus manusia biasa. Kadang engkau mungkin bertemu seseorang biasa, namun tatapan matanya membuat hatimu bergetar tanpa sebab. Kau merasa seperti sedang dilihat, bukan oleh matanya, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Itulah tanda dari seorang pejalan sunyi. Jejaknya memang tak terlihat, tapi getarannya mengubah hati siapapun yang bersinggungan dengannya. Dunia tidak mengenalnya, tetapi langit selalu mencatat kehadirannya. Rahasia terbesar dari jejak yang tidak meninggalkan bayangan adalah bahwa mereka tidak lagi berjalan dengan kehendak sendiri. Setiap langkah adalah langkah yang dituntun, setiap gerak adalah gerak yang digerakkan. Itulah sebabnya keberadaan mereka seperti angin, hadir tanpa bisa digenggam, bergerak tanpa bisa diprediksi, tetapi sanggup mengguncang seluruh alam. Inilah langkah awal menuju pemahaman bahwa jalan sunyi bukan tentang siapa dirimu, melainkan tentang bagaimana engkau melepaskan dirimu sendiri. Bab 3. Nafas yang menggetarkan langit. Ada rahasia yang tidak pernah ditulis di dalam kitab, tidak pula diajarkan dengan kata-kata. Ia hanya diwariskan dari hati ke hati, dari guru kepada murid yang benar-benar siap menerimanya. Rahasia itu adalah tentang zikir napas, sebuah laku yang membuat setiap tarikan dan hembusan menjadi doa yang tidak terdengar telinga, tetapi mengguncang lapisan langit. Para wali memahami bahwa hidup manusia tidak lain adalah hitungan napas, dan setiap helaan adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan. Maka mereka menjadikan napas sebagai untayan zikir yang tidak pernah putus. Meski lisan mereka diam dan tubuh mereka tampak biasa saja. Mereka yang telah masuk ke dalam rahasia ini tidak lagi membutuhkan banyak kata. Lidah mungkin berhenti, tetapi batin mereka berzikir setiap detik. Tarikan napas menjadi penerimaan, hembusan napas menjadi penyerahan. Di balik keheningan wajah mereka, sesungguhnya badai doa sedang berlangsung, dan badai itu merambat ke seluruh dimensi. Itulah sebabnya kehadiran seorang wali sering membuat hati manusia teduh tanpa penjelasan logis. Jiwa-jiwa gelisah tiba-tiba menjadi tenang, hati yang penuh beban tiba-tiba terasa ringan. Semua itu bukan sihir, melainkan getaran dari zikir napas yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Alam semesta pun ikut berzikir. Pepohonan menghela napas lewat dedaunannya, laut bernafas lewat ombaknya, bahkan bumi sendiri bernafas lewat gemetarannya. Para wali hanyalah orang yang mampu selaras dengan zikir semesta itu. Ketika napas mereka menyatu dengan alunan napas alam, terciptalah harmoni yang mengguncangkan dimensi tak kasat mata. Maka doa mereka tidak lagi naik seperti kata-kata yang menembus langit, melainkan sebagai getaran besar yang menyelimuti alam semesta. Inilah rahasia mengapa zikir napas mampu mempengaruhi takdir. Karena ia bukan lagi doa individu, melainkan gema yang menyatu dengan denyut seluruh ciptaan. Namun, tidak semua orang sanggup menanggung laku ini. Ada yang mencobanya lalu terjebak dalam kebingungan. Karena napas bukan sekadar tarikan udara, melainkan jembatan antara dunia jasad dan dunia ruh. Jika hati belum bersih,
napas bisa menjadi racun yang memperdalam kegelapan batin. Tetapi bagi mereka yang terjaga, napas menjadi cahaya, sebuah pelita yang membuka pintu menuju kesadaran hakiki. Para wali berjalan dengan wajah biasa, tetapi setiap napasnya adalah pengetahuan, setiap helaan adalah pengakuan, dan setiap tarikan adalah penyatuan dengan Sang Pencipta. Dan di titik inilah manusia biasa berhenti. Sementara para wali melangkah lebih jauh, mereka menembus lapisan-lapisan takdir yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Satu tarikan napas penuh zikir mampu mengubah jalan sebuah kehidupan, bahkan mampu mengguncang perjalanan sebuah bangsa. Rahasia inilah yang membuat jalan sunyi para wali tidak pernah bisa dipahami oleh dunia. Karena mereka hidup di antara dua napas, satu di dunia dan satu lagi di langit. Bab 4. Cahaya yang turun di tengah malam. Malam bagi kebanyakan manusia adalah saat di mana tubuh menyerah kepada lelah, lalu tenggelam dalam tidur. Tetapi bagi para wali, malam justru adalah pintu yang paling rahasia. Di saat dunia terlelap, di saat tidak ada lagi hiruk-pikuk, langit membuka celahnya, menurunkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya itu bukanlah kilatan lampu atau rembulan yang menyinari, melainkan cahaya batin yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang terjaga. Para wali menunggu malam dengan penuh kerinduan, karena mereka tahu, justru di tengah kegelapan, itulah tabir takdir seringkali disibakan. Ada wali yang berdiri sendirian, tubuhnya rapuh, namun wajahnya bercahaya seperti obor yang tidak padam. Suaranya tidak terdengar keras, tetapi doa yang dilantunkannya bergema jauh, menembus batas-batas dimensi. Air mata mereka bukan sekadar luapan emosi, melainkan tinta yang menulis ulang bagian-bagian takdir yang dianggap kaku oleh manusia biasa. Sungguh aneh, dunia mengira mereka sekadar berdoa, padahal di balik linangan itu, bumi sedang diguncang oleh kekuatan yang tidak bisa dilihat mata. Malam adalah rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang berani duduk dalam kesunyian panjang. Tidak ada cahaya buatan, tidak ada keramaian, hanya kegelapan yang menutupi segalanya. Tetapi justru dalam gelap itu, para wali melihat lebih terang daripada manusia yang berjalan di siang bolong. Karena cahaya yang turun di malam bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari tempat yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang benar-benar kosong dari dunia. Itulah sebabnya, ketika mereka keluar dari malam panjang itu, wajah mereka memancarkan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Namun cahaya ini bukan untuk semua orang. Tidak setiap hati sanggup menampungnya. Sebagian yang mencobanya terbakar oleh cahayanya sendiri, karena masih ada kesombongan yang tersisa. Sebagian lain tersesat, karena mengira cahaya itu adalah miliknya, padahal ia hanyalah pinjaman. Maka Allah hanya menurunkan cahaya malam kepada hati yang benar-benar kosong. Hati yang tidak lagi mengklaim apapun, hati yang hanya menjadi cermin. Dan ketika cahaya itu menyentuh cermin yang bersih, dunia pun ikut terang meski orang-orang tidak pernah menyadari dari mana datangnya sinar itu. Disitulah rahasia malam tersimpan. Tidak semua doa di siang hari mampu mengubah takdir, tetapi doa yang keluar dari kesunyian malam seringkali menjadi penentu garis hidup manusia. Dunia mungkin tidak pernah tahu bahwa banyak takdir yang berubah bukan karena kekuatan atau politik, melainkan karena seseorang yang tidak dikenal menangis dalam sujudnya di tengah malam ketika cahaya turun dengan penuh rahasia. Inilah salah satu jalan sunyi para wali, menanti cahaya yang hanya bisa dilihat ketika dunia tertidur. Bab 5. Tabir rahasia di balik kesakitan. Banyak orang beranggapan bahwa jalan menuju kedekatan dengan Allah adalah jalan yang penuh ketenangan, dipenuhi keajaiban dan kebahagiaan. Namun para wali justru menyimpan rahasia lain. Jalan itu seringkali dipenuhi dengan luka, penderitaan, dan ujian yang tak terbayangkan. Kesakitan yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan pintu masuk menuju sebuah tabir yang tidak bisa ditembus dengan kesenangan. Karena hanya melalui rasa sakit yang dalam, seseorang bisa melepaskan kepura-puraan dirinya, lalu melihat kenyataan yang sejati. Rasa sakit, baik lahir maupun batin, adalah alat yang menghancurkan benteng ego. Manusia biasa berusaha melawan penderitaan, tetapi para wali merangkulnya. Mereka tahu, setiap luka adalah cahaya yang menyamar,
setiap tangisan adalah doa yang berwujud air, dan setiap kehilangan adalah undangan untuk mendekat lebih dalam kepada Sang Pemilik segalanya. Bagi orang yang tidak mengerti, kesakitan adalah akhir, tetapi bagi para wali, kesakitan adalah awal dari perjalanan yang lebih tinggi. Kesakitan membuat dunia tampak rapuh, dan justru disitulah letak rahasianya. Saat semua yang dicintai direnggut, saat semua harapan runtuh, manusia tidak lagi bisa berpijak pada apapun selain Allah. Dan pada titik itu, tabir yang sebelumnya menutupi mata perlahan terbuka. Apa yang dulu tampak sebagai kebetulan, kini terlihat sebagai bagian dari rancangan yang agung. Apa yang dulu terasa tidak adil, kini terlihat sebagai jalan penyucian. Kesakitan bukan lagi musuh, melainkan guru yang mengantarkan jiwa kepada kebijaksanaan. Para wali berjalan dengan senyum di tengah luka, bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena mereka tahu ada rahasia di baliknya. Dunia melihat tubuh mereka lemah, tetapi jiwa mereka sedang dipahat menjadi lebih tajam. Dunia melihat air mata mereka, tetapi langit melihat tinta yang sedang menulis kisah baru di dalam Lauhul Mahfuz. Semakin dalam luka itu, semakin besar pula pintu yang terbuka, membawa mereka kepada kedekatan yang tidak mungkin dicapai dengan cara lain. Inilah tabir rahasia yang hanya bisa dilihat dari balik kesakitan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara menghindar. Satu-satunya jalan adalah melaluinya. Dan siapapun yang berani menembus tabir ini akan menemukan bahwa di balik setiap sakit ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itulah yang membuat para wali mampu tersenyum ketika dunia menangis. Karena mereka melihat sesuatu yang tidak terlihat. Takdir yang sedang dibentuk dengan cara yang penuh rahasia. Bab 6. Bisikan yang tidak terdengar telinga. Para wali seringkali berbicara, tetapi kata-katanya tidak selalu ditujukan bagi telinga manusia. Ada bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang jernih, hati yang telah dibersihkan dari ambisi duniawi. Kadang mereka mengucapkan kalimat sederhana, tetapi kalimat itu menembus jauh ke dalam jiwa seseorang, membuatnya menangis atau gemetar tanpa sebab yang jelas. Orang lain yang mendengarnya mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi bagi satu hati yang dipilih, bisikan itu adalah panggilan dari langit. Bisikan para wali bukanlah sekadar suara manusia. Ia adalah pantulan dari sesuatu yang lebih tinggi, aliran halus dari dimensi gaib yang menembus lisan mereka. Karena itu, seringkali ucapan mereka terdengar aneh, bahkan dianggap gila oleh telinga dunia. Namun, justru dalam kegilaan, itulah tersembunyi makna yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang siap. Kata-kata yang tampak sederhana ternyata mengandung rahasia yang dapat membimbing seseorang untuk menemukan jalannya sendiri menuju Sang Maha Cahaya. Ilmu yang datang lewat bisikan ini berbeda dengan ilmu yang tertulis di buku. Buku hanya menyentuh pikiran, sementara bisikan menyentuh ruh. Itulah sebabnya, satu kalimat dari seorang wali bisa mengubah seluruh jalan hidup seseorang. Ada yang mendengarnya sekali, namun mengingatnya seumur hidup. Karena bisikan itu tidak hanya singgah di telinga, melainkan menanam benih di dalam jiwa yang kelak akan tumbuh menjadi kesadaran. Kadang bisikan itu tidak berupa kata. Bisa saja dalam bentuk tatapan, dalam diam yang panjang, atau bahkan dalam kehadiran yang hening. Tetapi hati yang peka akan langsung menangkapnya, seolah ada pesan yang dikirim langsung tanpa perantara. Itulah rahasia komunikasi para wali. Tidak semua perlu diucapkan, karena yang terpenting bukan suara, melainkan getaran yang menyelinap ke dalam jiwa. Dan inilah misterinya. Tidak semua orang bisa mendengar bisikan itu, meskipun ia berada sangat dekat. Karena bisikan ini bukan untuk telinga, melainkan untuk hati. Bagi mereka yang terbuka, bisikan para wali adalah kunci yang menembus tabir takdir, membuka pintu menuju pemahaman yang tidak bisa diperoleh dari kata-kata biasa. Disitulah letak kekuatan jalan sunyi, berbicara tanpa suara, namun mengguncang seluruh perjalanan jiwa manusia. Bab 7. Kesunyian yang menghidupkan jiwa. Kesunyian yang dipeluk para wali bukanlah sekadar keheningan tanpa suara. Ia adalah ruang suci tempat rahasia ilahi berbisik dengan cara yang tak bisa dipahami logika. Dalam kesunyian itu, waktu seolah berhenti,
dunia yang bising mereda, dan yang tersisa hanyalah denyut halus dari jiwa yang sedang menatap Sang Maha Cahaya. Kesunyian bukan sekadar tempat berdiam, melainkan pintu masuk menuju kehidupan yang lebih dalam, kehidupan yang tidak terikat oleh hiruk-pikuk dunia, melainkan terikat pada aliran ruhani yang abadi. Banyak orang takut pada kesunyian karena di dalamnya mereka dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Namun bagi para wali, kesunyian justru adalah sahabat setia. Di sanalah mereka mendengarkan suara batin yang sering kita abaikan. Mereka belajar membaca getaran halus yang hadir dalam hening, getaran yang membawa kabar dari alam yang lebih tinggi. Kesunyian tidak mematikan, justru ia menghidupkan, sebab di sanalah manusia menemukan siapa dirinya yang sejati. Kesunyian yang dihidupi para wali berbeda dengan keheningan biasa. Itu bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia ibarat samudra luas tanpa gelombang, tetapi di kedalaman samudra itu terdapat arus kuat yang menggerakkan jiwa menuju pusatnya. Kesunyian ini bukan sekadar menenangkan, tetapi juga menyala, memberi kehidupan pada jiwa yang sebelumnya terikat pada kebisingan dunia. Ketika seorang wali duduk dalam sunyi, seolah bumi dan langit ikut terdiam bersamanya. Ada aura yang memancar, membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tentram, seakan waktu melambat dan hati mereka diselimuti kedamaian. Mereka tidak sedang tidur, tidak juga sedang melamun. Mereka berada di ambang batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di sanalah kesunyian menjadi bahasa, bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang telah siap menerima cahaya. Dan inilah paradoks yang membuat banyak orang sulit memahami. Dalam kesunyian yang mutlak, justru kehidupan sejati ditemukan. Kesunyian para wali bukanlah kehampaan, melainkan rahim yang melahirkan kesadaran baru. Ia menghidupkan jiwa yang sebelumnya mati oleh ambisi, menghidupkan hati yang kering oleh keserakahan, dan menghidupkan ruh yang lelah oleh hiruk-pikuk dunia. Dari jalan sunyi inilah para wali menembus tabir takdir, menyingkap kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh kebisingan manusia biasa. Bab 8. Cahaya yang berjalan dalam gelap. Tidak ada jalan menuju kebenaran tanpa melewati kegelapan. Para wali memahami rahasia ini, bahwa cahaya sejati tidak pernah muncul di tengah keramaian gemerlap, melainkan justru menyala di ruang-ruang gelap yang sunyi. Gelap bukan musuh, tetapi cermin yang memaksa jiwa untuk melihat apa yang tersembunyi. Dan di sanalah cahaya hadir, berjalan perlahan, menuntun hati yang berani melangkah, melewati bayangan dirinya sendiri. Cahaya itu tidak membutakan, ia membimbing dengan kelembutan yang misterius. Ketika seorang pencari masuk ke dalam gelap, ia mungkin merasa tersesat. Dunia menjadi samar, arah kehilangan bentuk, dan hatinya gemetar oleh rasa takut. Namun para wali telah menemukan rahasia yang tersembunyi. Justru dalam keadaan itulah cahaya paling murni muncul. Cahaya yang tidak berasal dari matahari atau lampu, melainkan dari dalam ruh yang disentuh oleh ilahi. Cahaya ini bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk jiwa yang rela kehilangan segala pegangan duniawi demi menemukan pijakan sejati. Bayangkan seorang diri berjalan di lorong gelap panjang tanpa ujung. Setiap langkahnya penuh ketidakpastian, setiap desah nafasnya membawa rasa gentar. Namun di kejauhan tampak kilatan samar, itulah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya ini tidak sekadar menerangi jalan, tetapi juga membersihkan jiwa dari kegelapan batin. Gelap dan terang bukan lagi dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi, agar manusia benar-benar memahami apa arti melihat. Para wali tidak menghindari gelap, mereka merangkulnya. Sebab mereka tahu, hanya dengan masuk ke dalam kegelapan hati, seseorang bisa memahami nilai sejati dari cahaya. Mereka berjalan tenang, seolah bayangan tidak mampu menelan langkah mereka. Dalam setiap diam, mereka menyalakan obor yang tak kasat mata, obor yang menuntun bukan hanya dirinya, tetapi juga jiwa-jiwa yang tersesat. Cahaya itu begitu lembut, hingga yang merasakannya tidak sadar bahwa ia sedang dituntun keluar dari kelam. Dan pada akhirnya perjalanan dalam gelap itu bukanlah tentang menemukan cahaya di luar, melainkan menyalakan cahaya di dalam. Inilah rahasia besar para wali, bahwa setiap manusia membawa lentera tersembunyi dalam dirinya. Namun lentera itu
hanya menyala jika ia berani masuk ke dalam kegelapan hatinya sendiri, lalu menyalakan api iman yang murni. Dari situlah cahaya berjalan dalam gelap, menembus tabir takdir, dan menunjukkan jalan menuju hakikat yang sejati. Bab 9. Rahasia takdir yang terselubung. Takdir sering dipahami sebagai garis lurus yang tak bisa diubah, seolah manusia hanyalah penonton yang duduk pasrah di tepi panggung kehidupan. Namun para wali mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Takdir bukanlah jalan tunggal, melainkan lautan yang penuh dengan arus tersembunyi. Ada jalur yang tampak jelas, ada pula jalur yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bening. Rahasia takdir ini tidak pernah tersingkap kepada mereka yang sekadar mengandalkan logika, melainkan hanya kepada jiwa yang berani tenggelam dalam samudera keheningan. Ada kalanya seseorang merasa hidupnya terikat oleh kejadian-kejadian yang seakan sudah ditentukan sejak awal. Ia terjebak dalam lingkaran peristiwa, berulang kali dihadapkan pada keadaan yang sama, seolah mustahil keluar dari jeratan itu. Tetapi para wali memahami bahwa di balik setiap lingkaran ada pintu yang tersembunyi. Pintu itu tidak terbuka dengan kekuatan fisik atau kecerdasan pikiran, melainkan dengan kepasrahan yang benar-benar tulus. Ketika hati melebur dalam doa dan zikir, tabir itu bergetar, lalu celah kecil dari rahasia takdir terbuka. Takdir bukanlah penjara, melainkan ujian. Ada takdir yang memang sudah digariskan, namun ada pula takdir yang bisa dialihkan, digeser, atau diubah oleh doa yang tulus dan amal yang ikhlas. Para wali tidak menentang takdir, mereka berdialog dengannya. Dalam kesunyian malam, mereka berbicara dengan sang penulis kehidupan, merayu dengan air mata, mengetuk dengan zikir, hingga tinta takdir pun bergeser. Inilah rahasia besar yang jarang dimengerti manusia, bahwa doa sejati bisa melampaui garis takdir yang tampak beku. Namun, rahasia takdir bukan untuk disalahgunakan. Ia bukan alat untuk memuaskan keinginan duniawi, melainkan jembatan untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Mereka yang hanya mengejar dunia akan mendapati pintu itu tertutup rapat, sebab rahasia takdir hanya terbuka untuk hati yang benar-benar merindukan Allah. Oleh karena itu, para wali berjalan dengan sikap pasrah, menerima apa yang sudah tertulis, namun tetap berdoa dengan penuh keyakinan. Karena mereka tahu, Allah Maha Bebas menulis ulang catatan hidup siapapun yang Dia kehendaki. Dan disinilah letak misterinya. Manusia tidak pernah tahu di mana garis akhir takdirnya berada. Kita hidup dalam teka-teki yang tidak bisa dijawab dengan kepastian, melainkan hanya dengan iman. Para wali menyebutnya sebagai tabir yang terselubung, tirai halus yang menutupi pandangan manusia dari rahasia Allah. Hanya hati yang penuh ikhlas dan mata batin yang tercerahkan yang mampu melihat kilatan cahaya di balik tirai itu. Dan ketika tirai itu sedikit terbuka, manusia menyadari hidup bukanlah kebetulan, melainkan undangan rahasia menuju perjumpaan dengannya. Bab 10. Pintu terakhir menuju kesunyian. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dijangkau oleh langkah kaki. Pintu itu hanya terbuka ketika jiwa benar-benar melepaskan segala keterikatannya pada dunia. Para wali menyebutnya sebagai pintu terakhir, gerbang sunyi yang mengantar manusia pada perjumpaan paling rahasia dengan Sang Pencipta. Di depan pintu itu, semua kebanggaan runtuh, semua gelar lenyap, semua pencapaian hilang. Yang tersisa hanyalah jiwa telanjang yang berhadapan dengan cahaya yang maha abadi. Kesunyian di balik pintu itu bukanlah kekosongan, melainkan kelimpahan. Di sanalah manusia tidak lagi dibebani oleh rasa takut atau harap, karena yang ada hanyalah kepastian akan kasih sayang Allah. Para wali berjalan memasuki pintu itu dengan hati yang ringan, sebab mereka telah lama belajar melepaskan beban dunia. Mereka tidak menunggu saat kematian untuk merasakannya, karena bahkan dalam hidup, mereka sudah sering mengetuk pintu kesunyian itu lewat zikir dan tafakur. Maka ketika saat yang sejati tiba, mereka hanya melanjutkan perjalanan yang sudah dikenalnya. Namun, tidak semua orang berani mendekati pintu itu. Banyak yang takut akan kesepian, takut kehilangan, takut melepaskan. Padahal pintu terakhir itu justru bukanlah kehampaan, melainkan rumah sejati yang telah lama
dirindukan jiwa. Di sana tidak ada lagi suara gaduh pikiran, tidak ada lagi pertarungan hasrat, tidak ada lagi bayangan yang menipu. Yang ada hanyalah cahaya lembut yang menyelimuti, membawa rasa tenang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesunyian itu adalah rahmat, bukan kutukan. Bagi para wali, pintu terakhir menuju kesunyian bukanlah akhir melainkan awal. Awal dari sebuah perjumpaan yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Mereka menembus tabir takdir bukan untuk melawan, tetapi untuk melebur dalam kehendak Allah yang sesungguhnya. Di titik itu, segala misteri terjawab bukan dengan kata, melainkan dengan pengalaman batin yang langsung. Tak ada lagi yang perlu dicari, karena segala pencarian berakhir dalam samudera kehadiran Allah yang tak terlukiskan. Dan inilah pesan terakhir dari jalan sunyi para wali. Jangan takut pada kesunyian, karena disitulah engkau akan menemukan dirimu yang sejati. Jangan lari dari tabir takdir, karena di baliknya ada cahaya yang menunggu. Jangan terjebak pada suara dunia yang riuh, karena hanya dalam diam kau akan mendengar panggilan yang sebenarnya. Pintu terakhir menuju kesunyian tidak jauh darimu. Ia ada di dalam hatimu sendiri, menunggu saat engkau berani mengetuknya dengan doa, pasrah dan cinta. Saudaraku, perjalanan di jalan sunyi para wali bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang tak pernah selesai. Di setiap langkah ada rahasia yang menunggu untuk disingkap, ada cahaya yang menuntun jiwa, dan ada bisikan lembut yang menanyakan, apakah engkau sudah siap menembus tabir takdirmu sendiri? Mungkin apa yang kita dengar hari ini hanyalah secuil dari samudera luas yang tak terhingga. Namun ingatlah, dari secuil itulah pintu bisa terbuka. Siapa tahu, kata yang singgah di telingamu malam ini adalah kunci yang membangunkan hatimu dari tidur panjangnya. Karena itu, jangan biarkan cahaya ini berhenti di dirimu saja. Sebarkan, bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tergetar dan tersentuh. Tekan like, tuliskan komentar tentang apa yang engkau rasakan dan bagikan kepada saudaramu. Barangkali dari tanganmu lah Allah menyalakan cahaya hidayah pada hati yang sedang mencari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.